Ya, kisah Hekui berlanjut lagi di 1967 dan 1968 dengan judul Tongkat Jarum Sun Goku. Selamat mendengarkan kisah ini. Melihat Yekui berdiri di depan kepala naga, dia bertanya, "Bocah ingusan, apa yang kamu pikirkan?" Dari sinilah kisah dokter tanpa tanding Yekui berlanjut. Aku tidak akan berbohong padamu, aku sudah makan semua jenis makanan dari gunung dan laut, tapi aku belum pernah mencicipi daging naga sebelumnya. Sayang sekali kepala naga ini tidak ada dagingnya, kalau tidak, aku dapat memanggang. Alis panjang berseru, dengan binar di matanya, "Bocah ingusan, mengapa kita tidak mengeluarkan kepala naga ini dan membuat sup rebusan? Ini kepala naga yang sangat besar, kita tidak bisa menghabiskan rebusannya, bagaimana kalau kita membuat anggur dari sisanya? Ayo kita buat anggur dari kepala naga, pasti akan menjadi afrodisiak." Sudut mulut Yekui bergerak-gerak. Dia berpikir dalam hati, untungnya, gumpalan kesadaran Dewa Kaisar Naga telah benar-benar menghilang. Jika tidak, jika Kaisar Naga mendengar ini, dia akan menginjak alis panjang hingga remuk. Bahkan jika hanya ada tulang yang tersisa dalam satu generasi Kaisar Naga, mereka tidak akan membiarkan orang lain menodainya. Yekui berseru dengan serius, "Ali panjang tuir, kamu tidak boleh melakukan itu, harus menghormati senior Kaisar Naga, apalagi memukul kepala naga. Aku sudah berjanji pada Kaisar Naga bahwa tulang-tulangnya akan dimakamkan di dasar Laut Timur." Kaisar Naga belum mati. Alis panjang nyata terkejut dan bersembunyi di belakang Yekui, bertanya dengan suara kecil, "Bocah ingusan, di mana Kaisar Naga?" Dia tidak akan mendengar apa yang baru saja dikatakan Dao Malang itu, bukan? "Kamu harus menyelamatkanku, dasar kutu kupret itu." Yekui berseru, "Kaisar Naga sudah lama meninggal, saya hanya melihat segumpal kesadaran dewa, tetapi gumpalan itu juga telah menghilang." Semprul, "Aku sudah takut setengah mati tadi." Alis panjang menepuk dadanya, menghela nafas panjang dan berseru, "Bocah ingusan, bagaimana kita keluar selanjutnya? Jangan lupa, ada 6 orang suci yang kuat di luar. Sekarang semua orang jenius dari 6 kekuatan besar di padang gurun timur telah mati. Jika kita keluar, kita pasti dalam bahaya besar dan sangat terancam. Ini memang masalah yang sulit. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Yekui bertanya. Alis panjang berseru, "Cara teraman adalah tinggal dan tunggu di sini dan tidak keluar. Lingkungan sarang naga pemakaman itu istimewa, jadi orang suci terkuat tidak bisa masuk, jadi kita bisa tetap bersembunyi di sini. Kita memiliki ramuan dan pil serta makanan, jadi kita bisa tinggal di sini selama beberapa ratus tahun, dan saat kamu menjadi orang suci, kita bisa keluar untuk menghabisinya." "Bocah ingusan, bagaimana pendapatmu tentang ide Tao yang malang ini?" "Itu tidak bagus." Yekui berseru, "Jika kita tinggal di sini selama beberapa ratus tahun, maka orang-orang di dunia sekuler sudah lama berubah menjadi debu. Mengapa saya menempuh jalan kultivasi keabadian? Bukankah karena saya ingin melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi? Tidak peduli apa, kita harus keluar." Alis panjang menasihati, "Bocah ingusan, jangan impulsif. Ada 6 orang suci di luar sana, kita tidak bisa menangani mereka. Belum tentu mustahil untuk berurusan dengan mereka." Yekui berseru, "Niu Dali masih menunggu kita di luar, dengan kekuatan Dali, dia bisa bertarung melawan 3 orang suci dengan sekuat tenaga. Aku akan berurusan dengan 3 pembudidaya suci yang tersisa." Alis panjang bertanya, "Kamu sangat lemah, bagaimana kamu bisa berurusan dengan orang-orang suci?" Yekui berseru, "Saya memiliki api asing tingkat kaisar, dan saya juga memiliki kuali Qiankun." Alis panjang, "Bukankah kamu punya Xuanwu di tubuhmu? Jika tidak bisa, biarkan Xuanwu memberikan darah esensinya dan aku akan mengaktifkan kuali Qiankun." "Aku tidak percaya bahwa 5 kuali Qiankun tidak bisa menghabisi 3 orang suci." Alis panjang tidak senang dan bergumam, "Bukankah kamu membawa anak kilin? Gunakan saja darahnya, mengapa kamu harus menggunakan darah Xuanwu? Pada saat kita keluar, mungkin ada lebih dari 6 orang suci di luar sana. Jangan lupa bahwa Xiao Yisen adalah putra dari ketua klan perbaikan surga, dan kematiannya pasti akan mengguncang seluruh klan. Dan juga, kakek Shen Tianming adalah senior agung klan pedang King Yun, jadi mungkin leluhur keluarga Shen juga akan datang sendiri. Ada juga Wang Chong,
yang berasal dari keluarga Wang dari tanah suci yang sunyi, dan keluarga Wang tidak mudah dipusingkan. Jika 6 kekuatan besar mengirim orang yang lebih kuat, bahkan jika Anda mengaktifkan Kuali Qian Kun, kita tidak akan bisa kabur. Bisakah Anda membuat beberapa komentar? Ye Kui sedikit terganggu dan menyela alis panjang itu, berseru, masalah pacaran, mari kita bicarakan nanti. Saya harus melakukan bisnis saya sekarang. Kaisar Naga telah meninggalkanku harta karun. Harta karun. Mata si alis panjang berbinar dan bertanya, di mana harta karun itu? Ada di bawah kepala naga. Begitu kata-kata Ye Kui meninggalkan mulutnya, alis panjang menamparkan telapak tangannya di kepala naga dengan sekuat tenaga. Plak, tamparan dari alis panjang ini sangat kuat, namun kepala naga itu seolah-olah telah berakar dan tidak bergerak. Semprul, alis panjang mengutuk, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan menggosokkan kedua tangannya bergerak pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa ragu-ragu. Telapak tangan ganda menghantam kepala naga, yang masih tidak bergerak sama sekali. Bangkit, alis panjang berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya, urat dahi tumbuh, wajah merah dan leher tebal, masih tidak menggelengkan kepala naga. Semprul, mengapa kepala naga begitu berat? Alis panjang menjadi putus asa, menarik tangannya dan berseru, bocah ingusan, sebaiknya kamu yang lakukan. Ye Kui berseru, apakah kamu tidak menginginkan harta karun itu? Coba lagi. Alis panjang berseru, bocah ingusan, apa maksudmu? Apakah Dao yang miskin dalam pikiranmu adalah orang yang rakus akan uang dan mencintai harta? Kamu terlalu dingin untuk Dao yang malang. Aku berseru kepadamu, Dao yang malang melakukan ini semua untukmu. Saya mencoba membantu Anda mendapatkan harta karun itu, jangan menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Ye Kui melirik alis panjang dengan sinis seolah berseru, jangan sok tahu, kebajikan macam apa yang kamu miliki yang tidak aku ketahui. Penampilan macam apa itu? Alis panjang berseru dengan tidak puas, jangan buang waktu, cepat cari cara untuk memindahkan kepala naga ini terlalu berat. Berat, Ye Kui membuka tas Qian Kun-nya dan dengan lembut berteriak, kumpulkan. Dalam sekejap, kepala naga besar itu langsung dikumpulkan ke dalam tas Qian Kun. Semprul, ini bahkan mungkin. Alis panjang itu terkejut dengan mata terbelalak. Dan kemudian, dia buru-buru melihat ke bagian bawah kepala naga. Hanya untuk melihat bahwa sebuah pilar telah muncul di bawah kepala naga, hitam pekat, dan tidak diketahui dari bahan apa itu ditempa. Pilar itu lebih tebal dari pelat muka, tertancap di tanah, dan tidak diketahui berapa panjangnya. Alis panjang itu sekali lagi tercengang, bocah ingusan, tidakkah kau katakan padaku bahwa pilar ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga? Saya pikir, itu seharusnya. Ye Kui juga sedikit bingung. Pilar itu gelap gulita dan tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Alis panjang berseru, itu juga tidak terlihat seperti harta karun. Mungkinkah Kaisar Naga membodohi Anda? Ye Kui berseru, seharusnya tidak begitu. Tidak perlu Kaisar Naga membodohi saya. Alis panjang berseru, bocah ingusan, tetaplah di sini. Aku akan membantumu mencabut pilar itu. Setelah mengatakan itu, alis panjang bergegas memegang ujung pilar dan menariknya beberapa kali. Tapi, pilar itu tidak bergerak sama sekali. Benar-benar omong kosong. Alis panjang mengumpat dan berseru, bocah ingusan, aku tidak bisa mencabutnya, kamu bisa mencabutnya sendiri. Ye Kui berjalan mendekat, memegang pilar dengan kedua tangan, dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Seperti yang diharapkan, pilar itu sangat berat dan dia tidak bisa menggoyangkannya. Lagi, Ye Kui menjalankan kemampuan naga Dewa 9 Revolusi, dan dalam sekejap, kekuatan di dalam tubuhnya seperti 10.000 naga yang bergegas. Keluar, dengan raungan dari Ye Kui seperti auman naga, pilar hitam pekat itu perlahan-lahan ditarik keluar. Ye Kui menarik seluruh pilar, hanya untuk melihat bahwa pilar itu memiliki panjang sekitar beberapa lusin kaki, dengan berat setidaknya 100.001 pound, setebal wastafel, dan gelap gulita. Itu sama sekali tidak terlihat seperti harta karun, tapi lebih mirip potongan tembaga dan besi. Hanya benda ini, Anda menyebutnya harta karun. Alis panjang itu melangkah maju dan menendang pilar itu dengan keras,
lalu melompat dengan, aduh, yang menyakitkan, memegangi kaki kanannya dan mengumpat, sompret kutu loncat, sakit sekali. Ye Kui menatap pilar itu dan melihat bahwa selain sedikit lebih berat dan lebih panjang, tidak ada yang aneh dengan pilar ini. Kaisar Naga tidak benar-benar membodohi saya, bukan? Ye Kui baru saja memikirkan hal ini ketika dia mendengar alis panjang berseru, bocah ingusan, kamu pasti telah dibodohi oleh Kaisar Naga. Pilar yang rusak seperti itu, bagaimana itu bisa menjadi harta karun? Aku bahkan tidak menginginkannya jika aku memberikannya kepada Dao yang malang. Alis panjang itu sangat marah dan maju untuk mengayunkan lempengan itu dan memukul pilar itu 2 kali lagi, mengguncang mulut harimau dan mengeluarkan darah, tetapi pilar itu tidak terluka. Jangkrik Peyot, ini sangatlah keras. Tidak percaya pada kejahatan, alis panjang langsung mengeluarkan pedang pemurnian iblisnya dan menebas pilar itu. Tang Teng, percikan api melesat ke segala arah. Pedang pemurni iblis benar-benar tidak meninggalkan jejak sedikit pun pada pilar. Semprul, itu terlalu keras, bukan? Alis panjang itu terkejut. Ye Kui menjentikkan jarinya untuk mengilhami pedang Ki. Wus, Ki pedang menebas pilar dan mengeluarkan serangkaian percikan api, masih tidak meninggalkan bekas di atas pilar. Bocah ingusan, coba gunakan pedang Xuan Yuan. Si alis panjang mengingatkan. Pikiran Ye Kui bergerak dan pedang Xuan Yuan melesat keluar dari dalam mata kirinya dan menebas dengan keras. Tang Teng, dung, suara benturan logam memekakkan telinga. Melihat ke pilar itu lagi, masih belum ada bekas goresannya. Aneh, pilar ini ditempa dari apa, kok keras sekali. Ye Kui sedikit terkejut dan berseru, alis panjang, pilar ini mungkin benar-benar harta karun, mengapa kamu tidak mengambilnya? Aku tidak menginginkannya, alis panjang itu memiliki postur tubuh merasa jijik di wajahnya, pilar ini sangat berat, aku bahkan tidak bisa memegangnya. Jika itu adalah kayu, itu masih bisa terbakar, tapi sangat keras sehingga tidak bisa dipatahkan dengan membelahnya. Apa gunanya mainan yang sudah rusak seperti itu? Ye Kui berseru, orang tua, apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? Alis panjang menggelengkan kepalanya, tidak. Apakah kamu tidak takut kehilangan harta karun? Ye Kui bertanya. Kamu bilang itu harta karun. Alis panjang tidak mempercayainya sama sekali dan berseru, jika itu adalah harta karun, maka aku akan pergi makan kotoran. Bocah ingusan, jika kamu menginginkannya, ambillah. Lagi pula, aku tidak menginginkannya. Ye Kui berjalan ke pilar dan melihatnya dengan hati-hati, dan setelah melihatnya sebentar, dia masih tidak menemukan apa-apa. Seperti kata pepatah, ketika seseorang akan mati, kata-katanya bagus. Menurut akal sehat, Kaisar Naga Senior tidak perlu berbohong padaku. Mungkinkah pilar ini benar-benar semacam harta karun? Saat Ye Kui memikirkan hal ini, sebuah cahaya muncul di benaknya. Kaisar Naga Senior sudah mati, yang berarti benda ini adalah benda tanpa tuan. Jika itu benar-benar harta karun, bukankah tidak apa-apa jika aku meneteskan darah untuk mengenalinya? Ye Kui segera mengulurkan jari tengahnya, mengeluarkan setetes darah dan menjatuhkannya ke pilar. Anehnya darah itu diserap oleh pilar sampai bersih. Saat berikutnya, WUZZ, pilar hitam pekat itu bergetar hebat, memancarkan semburan kekuatan agung, seolah-olah Dewa Iblis sedang mencoba melepaskan diri dari rantainya, kekuatan yang dahsyat. Ye Kui dan alis panjang tidak bisa menahan tekanan besar dan mundur. Semprul, pilar ini seharusnya bukan senjata yang ganas, kan? Begitu alis panjang selesai berbicara, dia melihat kulit ari pilar mulai retak, dan sepotong benda hitam pekat bergetar. Sekejap kilat, pilar itu kembali ke bentuk aslinya. Pilar itu berubah menjadi batang besi berwarna kemasan. Panjangnya sekitar 9 kaki dan setebal mangkuk, dengan cahaya kemasan seolah-olah ditempa dari emas, dengan pola awan keberuntungan yang diukir di atasnya, dan aura ritualistik. Di kedua ujung batang besi tersebut terdapat 2 lingkaran emas. Di tengah batang besi terdapat sebuah tulisan. Ralis panjang itu menatapnya untuk beberapa saat, tidak mengenali satu kata pun. Bocah ingusan, tulisan apa itu? Alis panjang itu bertanya. Itu adalah tulisan ras naga. Ye Kui telah memperoleh garis keturunan naga yang sebenarnya dan sekilas mengenali baris prasasti itu, membacanya dengan lembut, jarum dewa memperbaiki laut,
seberat 133.555 pound, ditempa dari besi serigala yang sangat halus, senjata dewa klan naga untuk menaklukkan dunia. Setelah membaca ini, Ye Kui membeku. Jarum dewa. Bukankah itu perjalanan ke barat, tongkat lingkaran emas Rui milik Sun Goku? Hanya saja, jarum dewa ini 10 kali lebih berat dari milik Sun Goku. Alis panjang juga tercengang. Senjata dewa penakluk klan naga. Bagaimana ini mungkin? Alis panjang sebelumnya mengira bahwa pilar itu adalah besi tua, tetapi tidak pernah menyangka bahwa benda yang rusak di matanya bukan hanya harta karun, tetapi juga artefak ilahi klan naga klan Sen. Bocah ingusan, jarum dewa yang menentukan lautan ini terlalu tebal untuk kamu pegang, lebih baik biarkan Dao yang malang yang melakukannya. Setelah alis panjang selesai berbicara, sosoknya bangkit seperti angin dan mengulurkan tangan ke arah jarum dewa penentu laut. Ye Kui juga tidak berhenti, berdiri di tempat, sudut mulutnya melengkung sambil tersenyum. Alis panjang itu menggenggam jarum pengikat dan tertawa dengan penuh semangat, "Aku punya senjata ilahi, hahaha." Namun, sebelum tawa itu berakhir, wajah alam alis panjang berubah dengan keras. Plak, jarum pemulih dewa menekan ke bawah dari udara dan pergelangan tangan alis panjang patah di tempat. Tidak hanya itu, jarum pemulih dewa juga menekan ke bawah ke arah atas kepalanya. Plak, dengan tangannya yang lain, alis panjang memukul telapak tangan dengan cepat ke arah langit, mencoba menghentikan dewa jarum laut tetap menekan ke bawah. Tanpa diduga, jarum dewa laut tetap terlalu berat, dan telapak tangannya hancur menjadi kabut berdarah saat bersentuhan dengannya. Tidak bagus. Alis panjang menghindar dengan tergesa-gesa. Saat itu, jarum dewa laut menyapu ke arah alis panjang. Wus! Alis panjang bereaksi dengan cepat dan buru-buru menghindar, tapi yang mengejutkannya, jarum dewa pemecah masalah secara aneh menebal dan memanjang dan menyapu ke arahnya lagi, dan masih mengarah ke kepalanya. Aura itu sangat mencengangkan. Jika dia terkena pukulan ini, tengkoraknya hancur dan jiwanya hancur. Bocah ingusan, selamatkan aku dengan cepat. Alis panjang sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir terbang dan wajahnya menjadi putih. Jarum pemecah laut berhenti pada jarak 10 cm dari pipi alam alis panjang, lalu mundur, berputar-putar di udara beberapa kali sebelum akhirnya menyusut dengan cepat dan menjadi seperti sumpit, mendarat di telapak tangan Ye Kui. Baru pada saat itulah alis panjang bereaksi bahwa jarum dewa telah mengenali Ye Kui sebagai tuannya, dan dia sangat marah sehingga dia mengutuk, "Bocah ingusan, kamu benar-benar menggunakan senjata dewa untuk melawanku. Aku akan menghajarmu." Ye Kui memarahi, "Aku memintamu untuk mengambilnya sebelumnya tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang kamu tahu itu adalah senjata dewa dan kamu ingin mengambilnya. Orang tua, apakah kamu pikir kamu murahan?" Berpikir bahwa dia telah melewatkan senjata dewa, alis panjang itu sangat menyesal sehingga ususnya membiru dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Bukankah itu hanya senjata dewa? Apa masalahnya? Alis panjang berseru dengan marah, "Itu bisa panjang dan pendek, tebal dan tipis, lembut dan keras. Aku juga punya senjata dewa." Ye Kui mengutuk, "Dasar kutu kupret tua." Tiba-tiba terdengar sebuah suara hantu terdengar, "Selamatkan aku." Bom sambung.